Bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Nah, sistem politik ini terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamudi, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, berarti kota, yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik, diantaranya sebagai berikut. A. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh pelaku sosial melalui nilai-nilai yang dilokasikan secara otoratif kepada masyarakat. B. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu politik tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. C. Jack Chaplon mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. D. Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan yang membijakkan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial lain. Yang pertama adalah daya jangkaunya universal meliputi semua anggota masyarakat. B. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. C. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. D. Keputusan bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur struktur dari suatu negara. Dua, infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik dan tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebiasaan negara. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik. Nah, partai politik ini yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela. B. Kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. C. Masyarakat. C. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. D. Media komunikasi politik. Media ini yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. B.
Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi yang wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Yang kedelapan, Badan Pemeriksaan Keuangan. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR ini berjumlah sebanyak 550 anggota, sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. MPR ini adalah lembaga tertinggi dalam negara, sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Namun, tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945, pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak atau kewajiban seperti diatur dalam UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPD. 2. Presiden. Presiden adalah wakil presiden atau yang langsung dipilih oleh rakyat. Satu pasangan calon dalam pasal 6 ayat 1. Syarat untuk menjadi presiden adalah telah dimasukkan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2. Kekuasaan presiden menurut UUD tahun 1945 yang pertama adalah membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dan lain-lain. Tiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pasal 19 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Nah, fungsi dari DPR ini apa? Fungsi legislasi atau fungsi anggaran dan fungsi pengawasan adalah contoh fungsi dari DPR. Karena fungsi ini terdapat pada pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR adalah hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Empat, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, organisasi ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada negara pada pasal 23 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. UUD NRI 1945. 5. Mahkamah Agung atau MA. Organisasi ini adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam pasal 24 ayat 2
UUD NRI tahun 1945. MA membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada negara Indonesia. Nah, yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terhadap UUD NRI tahun 1945. Dua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. Tiga, memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Hal ini dinyatakan dalam pasal 24C ayat 1 dalam UUD NRI tahun 1945. 5. Memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai pelanggar presiden atau wakil presiden menurut UUD pasal 24 ayat 2. Yang ketujuh adalah Komisi Yudisial atau KY. Nah, lembaga ini adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat. 8. Dewan Perwakilan Daerah Pemilu. DPD ini merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, selanjutnya menurut World Governanced adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi. Dalam tata kelola pemerintahan, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintahan yang dapat dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta. 3. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Pada praktika tata kelola pemerintahan yang baik merupakan pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat, pemerintahan, dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dikerjakan di masa mendatang. Untuk mengimplementasi tata kelola pemerintahan yang baik diperlakukan beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Mewujudkan efisien dalam manajemen pada sektor publik. B. Terwujudnya akuntabilitas publik. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. D. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan. E. Adanya transpirasi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik ini. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh A. Di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah salah satunya antara lain 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi, dan lain-lain.
2. Pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga OSIS atau ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Forum-forum atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. B. Di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Forum warga. 2. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa. 3. Pembuatan peraturan yang beranggaran dan anggaran tetangga bagi organisasi masyarakat koperasi RT, RW, dan lain-lain. C. Di lingkungan negara. Yang dapat dilakukan di lingkungan negara antara lain sebagai berikut. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. 3. Aksi demokrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku politik yang dapat langsung diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat. Ketentuan dan norma-norma sesuai aturan sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. UUD NRI 1945. 3. Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 dan lain-lain. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesempatan dalam membaca. Terima kasih dan salam sejahtera.